Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang sangat-sangat kami banggakan, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah bahwa kesempatan hari ini kita bisa diberikan nikmat karunia berupa umur panjang sehingga kita masih bisa bertemu dengan Ramadan tahun 1444 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi suri tauladan kita semuanya. Semoga dengan ittiba' sunnah-sunnahnya kelak kita mendapatkan syafaatnya. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kata Ramadan itu memiliki arti membakar secara bahasa, karena pada saat itu perintah mengenai puasa Ramadan diturunkan oleh Allah pada saat kondisi Arab sedang dalam keadaan panas atau musim panas. Dari sisi bahasa yang lain, Ramadan diartikan membakar dosa-dosa manusia. Maka beruntunglah kita yang pada saat ini bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, di dalam bulan suci Ramadan Rasulullah bersabda, ada dua hadis yang perlu kita pahami. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sedangkan hadis yang kedua dikatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dua-dua hadis ini memiliki derajat hadis yang marfu karena masuk dalam kategori hadis yang sahih. Untuk hadis yang nomor 2, barang siapa yang qiyam berdiri pada malam bulan suci Ramadan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Ada dua pendapat ulama mengenai diampuninya dosa. Yang pertama adalah khusus dosa-dosa kecil, sedangkan yang kedua adalah dosa besar dan dosa kecil semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, dalam masalah qiyamul lail sebagaimana yang terjadi di negara kita Indonesia ini, ada dua kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat besar. Yang pertama Nahdliyin, yang kedua adalah Muhammadiyah. Ini yang paling umum, mereka dalam rangka menunaikan qiyamul lail berbeda. Kalau di Nahdliyin biasanya qiyamul lail atau sholat tarawih menggunakan hitungan 23 dengan witirnya, sementara yang di Muhammadiyah biasanya menggunakan angka 11 beserta witirnya. Lepas daripada NU dan Muhammadiyah, yang perlu kita pahami adalah perbedaan itu sudah mulai zaman Rasulullah itu sudah ada. Maka janganlah dikaitkan NU atau Muhammadiyahnya, akan tetapi bahwasanya semua itu adalah sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Kita kembali kepada sejarah bahwasanya berdasarkan hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah di luar dan di dalam bulan suci Ramadan tidak pernah menambah dan mengurangi 11 rakaat, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam dan 3 untuk witirnya. Akan tetapi Sayyidah Aisyah mengatakan, jangan engkau tanyakan bagusnya dan panjangnya sholatnya Rasulullah. Maka dari itu walaupun sholat itu hanya 8 atau 11 rakaat, tetapi dengan jangka waktu yang cukup panjang. Ini pada zaman Rasul. Kemudian bergeser dari masa ke masa, berdasarkan sebuah hadis riwayat muttafaq alaih, Rasulullah bersabda bahwasanya as-sholatul masnunah masna masna. Sholat sunnah qiyam itu 2 rakaat. Sehingga mengenai pelaksanaan sholat taraweh di bulan suci Ramadan, ada yang menggunakan 2, ada yang menggunakan 4. Semuanya terserah mau menggunakan mazhab yang mana. Kemudian munculnya sholat taraweh 20 sampai 23 rakaat. Ini berdasarkan ijtihad Sayyidina Umar Ibnul Khattab, yang pada saat itu Sayyidina Umar melihat orang-orang yang ada di kota Mekah, mereka ketika menunaikan sholat taraweh setiap 2 rakaat mereka tawaf.
sehingga pahalanya semakin lama semakin banyak. Sehingga Umar mengatakan, wah kalau sholatnya seperti ini orang Madinah, sholatnya tidak mungkin dong bisa menyamai pahala orang yang ada di Mekah. Karena mereka selain sholat, mereka tawaf. Sehingga untuk menyamakan pahala Qiyamul Lail, maka Umar Ibn Khattab menjadi mujtahid pertama yang mengeluarkan fatwa sholat taraweh 20 rakaat. Kaum muslimin yang berbahagia, kenapa dikatakan sholat tarawih? Ini yang kadang harus kita pahami bersama. Dikatakan tarawih itu karena banyak istirahat. Bukan sholat tarawih yang maraton cepet-cepetan harus segera selesai, bukan. Tetapi sholat itu dilaksanakan dengan sesuai syarat rukunnya, sesuai dengan tumak ninahnya, sehingga sholatnya dilaksanakan dengan tenang, banyak istirahat, banyak salamnya. Sehingga dikatakan hada sholatut tarawih. Ini adalah sholat yang banyak istirahatnya. Kaum muslimin yang berbahagia, dengan memahami dua hadis tersebut bisa kita ambil benang merahnya, bahwasanya yang terpenting bukan hitungan rokaat sholat tarawihnya, tetapi yang terpenting adalah kita mau menunaikan ibadah Qiyamul Lail imanan wahtisaban, percaya kepada Allah dan penuh dengan perhitungan seraya menjauhi larangan-larangan Allah dan juga melaksanakan perintah-perintah Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, ini adalah sekelumit kultum yang saya sampaikan. Apabila ada benarnya semata-mata dari Allah, dan apabila ada salahnya kebodohan saya sebagai manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, summa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.